Halo teman-teman semua, selamat datang di Praktikum 1, Acara 2, Bakteriologi dan Mikologi Veteriner tahun 2021 mengenai morfologi sel dan staining bakteri dengan pengecatan sederhana dan pengecatan gram. Tujuan praktikum kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui struktur sel bakteri. Yang kedua, mengetahui macam-macam morfologi sel bakteri. Yang ketiga, mengetahui prinsip dan cara kerja pengecatan sederhana. Dan yang terakhir, mengetahui prinsip dan cara kerja pengecatan gram. Pertama, kita akan membahas tentang struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri terdiri atas 3 bagian, yaitu dinding sel, membran sitoplasma, dan juga sitoplasma. Dinding sel adalah lapisan yang terletak di luar membran plasma. Dinding sel bersifat kuat, tebal, dan relatif kaku, serta tersusun atas peptidoglikan. Dinding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, melindungi membran sel agar tidak bocor atau pecah, serta melindungi isi sel. Membran sitoplasma atau membran plasma atau membran sel adalah struktur yang memisahkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal sel, yaitu sitoplasma. Tersusun atas fosfolipid bilayer, membran sitoplasma berfungsi sebagai membran selektif bagi sel bakteri. Sitoplasma adalah bagian di mana pertumbuhan dan metabolisme sel terjadi. Sitoplasma tersusun atas sitosol, massa protein semifluid, asam amino, karbohidrat, nukleotida, dan senyawa ion larut air. Di dalam sitoplasma terdapat struktur-struktur internal, yaitu nukleoid, plasmid, ribosom, dan juga inklusi. Yang pertama adalah nukleoid. Nukleoid mengandung DNA sebagai materi genetik. Yang kedua, plasmid. Plasmid mengandung molekul DNA yang lebih kecil. Yang ketiga, ada ribosom. Ribosom mengandung RNA dan DNA yang berperan dalam sintesis protein. Dan yang keempat, ada inklusi. Inklusi menyimpan nutrisi atau cadangan energi. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur eksternal sel bakteri. Beberapa bakteri memiliki struktur tambahan dalam permukaan sel mereka ke lingkungan. Yang pertama adalah glycocalyx atau sugar coat. Glycocalyx adalah sekresi lapisan polisakarida atau polisakarida dan juga protein. Glycocalyx melindungi sel terhadap pengeringan, menempelkan sel ke permukaan, dan membantu patogen menghindari sistem kekebalan tubuh. Terdapat 2 jenis glycocalyx, yaitu kapsul dan juga lapisan lendir atau slime layer. Kapsula merupakan lapisan yang tebal dan menempel atau terikat kuat pada sel. Sedangkan lapisan lendir atau slime layer adalah lapisan yang lebih tipis dan terikat lemah atau longgar. Yang kedua adalah flagella. Flagella tersusun atas protein yang disebut flagellin dan berfungsi untuk motilitas atau alat gerak. Yang ketiga adalah fimbriae dan juga pili, yaitu protein fibers di sepanjang permukaan sel yang berbentuk seperti rambut-rambut halus. Fimbriae berjumlah banyak dan berfungsi sebagai adhesi pada hospes, sedangkan pili berjumlah sedikit berfungsi untuk transfer materi genetik antar sel. Berikut adalah gambar struktur sel bakteri yang lengkap. Dapat dilihat bahwa struktur yang di-highlight warna biru merupakan struktur yang ditemukan di seluruh spesies bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang morfologi sel bakteri. Morfologi adalah bentuk sel yang bertujuan untuk membedakan antar sel bakteri. Terdapat 3 morfologi utama bakteri. Yang pertama adalah coccus, yaitu bakteri yang berbentuk spherical atau bulat atau ovoid. Contohnya adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae. Yang kedua adalah bacil atau root, yaitu bakteri yang berbentuk silindris atau batang. Contohnya adalah Bacillus anthracis dan Salmonella typhi. Yang ketiga adalah spiral,
Beberapa sel berbentuk spiral atau helical atau pilin. Contohnya adalah Leptospira interrogans dan Vibrio coma. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengecatan sederhana. Tujuan pengecatan sederhana adalah untuk menentukan morfologi sel, ukuran, dan juga susunan sel bakteri. Prinsipnya adalah, pada pengecatan sederhana digunakan pewarna tunggal, yaitu basic stain seperti methylene blue, crystal violet, dan juga safranin. Pada basic stain ini terdapat molekul berwarna yang disebut kromogen. Bagian kromogen yang berfungsi sebagai ion pemberi warna disebut kromofor. Kromogen yang bermuatan positif atau kationik atau bersifat basa ini akan mudah berikatan dengan permukaan dinding sel bakteri yang bermuatan negatif, sehingga sel menjadi tercat atau terwarna. Pewarna yang digunakan adalah pewarna basa seperti methylene blue, safranin, dan juga crystal violet. Ini adalah contoh pengecatan sederhana. Hasil pengamatan mikroskopik pengecatan sederhana menggunakan crystal violet pada bakteri Bacillus megatherium menunjukkan bakteri berbentuk streptobacil. Pengecatan yang kedua adalah pengecatan gram. Tujuan pengecatan gram adalah membedakan antara sel gram positif dan juga gram negatif, serta memungkinkan penentuan morfologi, ukuran, dan juga susunan sel. Prinsipnya, penentuan bakteri gram positif dan juga gram negatif didasarkan pada kemampuan bakteri dalam mempertahankan warna ungu dari kristal violet setelah pemberian alkohol. Bakteri gram positif berwarna ungu dan bakteri gram negatif berwarna merah setelah pemberian safranin. Prosedur pengecatan gram adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah pemberian primary stain, yaitu crystal violet selama 2 menit. Tahap kedua adalah pemberian mordan, yaitu iodin selama 1 menit. Tahap ketiga adalah dekolorisasi menggunakan alkohol selama 1 menit. Dan tahapan terakhir adalah counter stain menggunakan safranin selama 2 menit. Berikut adalah contoh hasil pengecatan gram. Pada gambar dapat dilihat bahwa bakteri A yaitu Staphylococcus aureus tercat ungu dan merupakan bakteri gram positif. Bakteri B yaitu Escherichia coli tercat merah atau pink dan merupakan bakteri gram negatif. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan pada video praktikum kali ini. Sekian video praktikum 1 acara 2 bakteriologi dan mikologi veteriner tahun 2021. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat belajar teman-teman semua.